أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan mengkaji kitab tafsir Al-Quranul Karim, masih pada bagian tafsir surah An-Nasr. Yang pada pertemuan yang lalu kita mengkaji bahwa surah An-Nasr diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu di antara tanda dan juga merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sesudah surah ini turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis di dalam kitab tafsirnya. Di antaranya adalah wa qala at-Tabrani haddatsana Ibrahim bin Ahmad ibni Umar al-Waqi'i haddatsana Abi haddatsana Ja'far bin Aun an Abil Umais an Abi Bakri bin Abil Jahm an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhiru suratin nazalat minal Qur'an jami'an, akhir surah
yang turun dari Al-Quran semuanya idza jaa nasrullahi wal fath. Ini akhir surah yang turun dari Al-Quranul Karim. Wa qala al-Imam Ahmad aidan haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abil Bakhtari At-Ta'i an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lamma nazalat hadhihi surah, tatkala surah ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath, qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khatamaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya hingga mengkhatamkannya. Faqal, lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, an-nasu hayyizun wa ana wa ashabi hayyizun. Manusia di dalam satu ruangan, aku dan juga para sahabatku dalam satu ruangan. Waqal, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Sesudah turun surah An-Nasr, Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan Makkah dari kekuasaan orang-orang kafir, dan manusia sama masuk Islam berbondong-bondong. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, enggak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Yang dimaksudkan di sini enggak ada hijrah dari Makkah menuju ke Madinah sesudah Makkah telah dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir. Adapun masalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim itu tetap berlaku. Kalau mungkin kondisinya orang Islam itu sebagaimana kondisi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika di Makkah, yang mereka tertindas, tidak bisa sempurna di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang ada di negeri kafir tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, berkewajiban untuk meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri muslim. Kalau memang kondisinya seperti itu, hingga hari kiamat tetap berlaku. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Tidaklah diputus hijrah hingga diputus at-taubah. Hijrah itu tetap berlaku dari negeri kafir menuju negeri muslim, dan itu tetap berlaku hingga taubat itu sudah ditutup, pintu taubat sudah ditutup.
yaitu ketika matahari terbit dari arah barat atau dari arah tenggelamnya. Maka pada saat itu sudah tidak ada nilainya hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim, karena tobat sudah ditutup dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu semua manusia sama menginginkan untuk melakukan amal, akan tetapi pada saat itu sudah tidak diterima, kecuali sebelumnya orang tersebut sudah beriman. Gak manfaat keimanan seseorang kalau memang matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, kecuali orang yang beriman sebelumnya. Gak ada gunanya orang itu bertaubat atau hijrah sesudah matahari terbit dari arah tenggelamnya. Itu nggak ada gunanya. Di sini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la hijrata ba'dal fathi, maksudnya sudah tidak disyariatkan hijrah dari Makkah menuju Madinah sesudah Makkah itu dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir dan menjadi daerah kekuasaan kaum muslimin. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niyah. Yang ada jihad dan niat. Kalau jihad dan niat itu masih tetap ada, dan itu tetap disyariatkan. Faqala lahu Marwan, berkata Marwan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kadzabta, kamu dusta. Wa indahu Rafi' bin Khudayj wa Zaid bin Thabit, sedangkan di sisinya itu ada Rafi' ibnu Khudaid dan Zaid bin Thabit. Qaidan ma, keduanya duduk bersamanya, alas sarir, di atas dipan. Faqala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, lau sya'a hadzani la haddatsaka, andai dua orang ini mau benar-benar keduanya itu menceritakan hadis kepada kamu seperti hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Marwan, lakinna hadza yakhafu an tanza'ahu an arafati qaumihi, akan tetapi orang ini takut kamu wahai Marwan mencabut dia dari keakraban kaumnya. Gak enak, khawatir menceritakan hadis itu di hadapan Marwan bin Hakam. Wa dha yakhsha an tanzahu an shadaqah, dan orang yang ini khawatir engkau cabut dia dari sedekah, cabut dia dari sedekah, dia enggak dapat sedekah dari kamu. Maka di sini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun, itu adalah benar. Itu juga diketahui oleh Zaid bin Thabit dan juga Rafi' ibnu Khudaid radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada Marwan bahwa kedua orang itu punya kekhawatiran, dan kekhawatiran itulah yang menyebabkan keduanya itu tidak ingin menceritakan hadis semisal hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang satu khawatir
dicabutnya keakraban kaumnya, yang satu khawatir dicabut dia dari sedekah. Farafa'a Marwan alaihi ad-durrah liyadribahu. Lalu Marwan mengangkat mutiara di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri, liyadribahu, untuk memukulnya karena emosi. Falamma ra'aya dzalika, maka tatkala dua orang, yaitu Rafi' ibnu Khudaij dan Zaid bin Sabit, melihat hal itu, qala, keduanya berkata, memberikan persaksian bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah benar. Qala, keduanya berkata, shadaqa, dia benar. Maka apa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kepada Marwan bin Hakam itu adalah benar. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan hal ini sendirian, meriwayatkan hadis ini sendirian. Wa hadzalladzi ankarahu Marwan ala Abi Sa'id laisa bimungkar. Ini yang Marwan mengingkari kepada Abu Sa'id Al-Khudri bukanlah suatu kemungkaran. Bukanlah suatu kemungkaran. Zaid bin Sabit sahabat, Rafi bin Khudaij sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat. Faqad thabata min riwayat Ibnu Abbas, maka sungguh telah tetap dari riwayat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal fathi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembebasan Makkah dari kekuasaan orang kafir, Fathu Makkah, la hijrata walakin jihad wa niyah, enggak ada hijrah dari Makkah menuju Madinah, akan tapi yang ada jihad dan niat. Perhatikan di sini ada tambahan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Walakin idzastunfirtum fangfiru, akan tetapi apabila kalian itu diminta berangkat perang, maka berangkatlah. Perhatikan di sini. Dulu ketika Makkah masih di bawah kekuasaan orang-orang kafir, betapa berat penindasan yang didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Itu sangat-sangat berat sekali. Ada sebagian yang dibunuh, ada sebagian yang disiksa, ada sebagian yang diusir dari keluarganya, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah mendapatkan ancaman pembunuhan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Falladzi fassara bihi ba'du sahabah min julasai Umar radhiyallahu anhum ajma'in min annahu qad umirna idza fatahallahu alaina al-madain wal khusun an nahmadallah wa nashkurahu wa nusabbihahu. Maka yang sebagian sahabat dari teman-teman duduk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Sesungguhnya kami diperintah apabila Allah Subhanahu wa taala bebaskan daerah-daerah dari kekuasaan orang kafir atas kami. Dan juga Allah Ta'ala bebaskan benteng-benteng yang dikuasai oleh orang kafir atas kami. Kami diperintahkan memuji kepada Allah, kami bersyukur kepadanya, dan kami bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni nusallilahu wa nastaghfir. Maksudnya adalah kami salat hanya untuk Allah dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna malihun sahih. Makna yang benar-benar, makna yang benar lagi benar. Apa yang ditafsirkan oleh mereka para sahabat, isi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Mereka para sahabat mengatakan kami diperintahkan untuk memuji Allah, kami diperintahkan untuk bersyukur, kami diperintahkan untuk bertasbih, kami diperintahkan salat untuk Allah, kami diperintahkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila Allah taala bebaskan daerah-daerah dari kekuasaan orang kafir dan bebaskan benteng-benteng dari kekuasaan orang-orang kafir. Ini adalah kebenaran yang amat benar. Ini benar. Demikian juga kita-kita ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, kita diberi keleluasaan untuk melaksanakan amal ibadah. Sebagaimana ketika Makkah dibebaskan dari kekuasaan orang kafir, kaum muslimin bisa bebas untuk melaksanakan haji, umroh, dan bisa melaksanakan tawaf, dan juga bisa melaksanakan iktikaf di Masjidil Haram tanpa ada rasa takut, tanpa ada ancaman, tanpa ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar, maka yang sepatutnya untuk kita lakukan adalah kita memuji Allah taala dan bersyukur. Alhamdulillah. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempersungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu-waktu yang kita lalui dalam keadaan aman untuk melakukan ketaatan. Kita benar-benar memanfaatkan waktu longgar kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan longgar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, seperti apa yang kita alami saat sekarang ini, bahwa kita ini diberi keamanan yang luar biasa. Kita bisa menikmati makanan, gak khawatir ada seseorang yang menyerang kepada kita.
kita bisa melaksanakan sholat. Gak ada seorang pun yang menghalang-halangi kita. Tidak sebagaimana di negeri-negeri yang lain, sebagaimana kita tahu. Mereka itu menderita, setiap hari mendengar ya, suara-suara senjata di sana sini, dan tempat tinggal terancam, dirobohkan, jiwa terancam, mendapatkan ya tembakan atau ada bom dan lain sebagainya. Hendaknya kita ini benar-benar bersyukur, alhamdulillah, dengan kita gunakan waktu-waktu longgar kita, waktu-waktu kita aman, kita bisa menikmati berbagai macam makanan dengan senang. Di saat ini kita sisihkan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti syukur. Sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Orang-orang yang dipilih menjadi teman-teman di dalam majelis khusus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memuji Allah, bersyukur, bertasbih, melaksanakan sholat, dan juga beristighfar. Bukan sebaliknya, di saat-saat Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran yang begitu besar kepada kita, kemudian kita lalai dari kewajiban-kewajiban yang Allah taala perintahkan, disibukkan dengan berbagai kemaksiatan, waliyadzubillah. Kalau memang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ternyata tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu bisa berbalik, waliyadzubillah. Asalnya aman menjadi enggak aman, asalnya tenang menjadi goncang, asalnya kita bersenang-senang menjadi bersedih, sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita, waliyadzubillah. Salah satu di antara penyebabnya adalah di saat-saat Allah Ta'ala limpahkan harta, mereka sibuk dengan hartanya, lalai di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut rasa takut dari orang-orang kafir. Mereka berani menindas dan juga menyiksa kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, waliyadzubillah. Jadi hendaknya kita syukuri, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, aku tambah nikmat buat kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku berat. Perhatikan di sini, siksa itu apa? Hanya nanti ketika telah terjadi hari kiamat? Enggak. Siksa itu ada sebagian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kufur, apa wujud kufurnya? Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ternyata dipakai untuk maksiat. Ini adalah mengkufuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wa qad thabata lahu syahidun min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Dan sungguh telah tetap baginya syahid, bukti dari salat Nabi alaihi salatu wasallam pada hari Fathu Mekah. Pada hari Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan Nabi alaihi salatu wasallam, membebaskan Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir. Waktu duha, di waktu duha, Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat samania rakaatin, 8 rakaat.
Wa qala qailun, berkata orang-orang yang berkata, ya salatu duha, itu adalah salat duha. Wa ujibu bi annahu lam yakun yuwadhibu 'alaiha fa kaifa shallaha dzalikal yaum wa qad kana musafiran wa lam yanwi al-iqamah bi Makkah. Maka perkataan mereka itu adalah salat duha, dibantah. Bahwa sebenarnya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah membiasakan sholat itu 8 rakaat. Itu bukan suatu hal yang dibiasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana mungkin Nabi alaihi salatu wasallam sholat duha di hari itu? Waktu kana musafiran, sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam pada saat itu musafir. Lam yanwi al-iqamah bi Makkah, tidak memiliki niat bermukim di Mekah. Walihada aqama fiha ila akhir syahri Ramadan qariban min 19 yauman. Karena ini Nabi alaihi salatu wasallam ini tinggal di Makkah hingga akhir bulan Ramadan, mendekati 19 hari. Mendekati 19 hari. Ini sesudah Mekah beralih, asal mulanya di bawah kekuasaan orang kafir menjadi di bawah kekuasaan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam berada di Makkah hampir 19 hari. Yuqassir as-salah, mengqasar salat, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam musafir. Bahwa salat musafir itu salat yang asalnya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Seperti salat Isya, seperti salat Zuhur, seperti salat Asar. Nabi alaihi salatu wasallam qasar salat selama 19 hari berada di Makkah sesudah Makkah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Wa yuftiru, dan Nabi alaihi salatu wasallam itu berbuka, menunjukkan bahwa musafir itu diperbolehkan tidak puasa. Nabi alaihi salatu wasallam enggak puasa padahal itu di bulan Ramadan. Wa jami'ul jaisi, Nabi alaihi salatu wasallam dan semua pasukan itu enggak puasa. Wa kanu nahwan min asyrati alafin, dan keberadaan mereka, jumlah mereka sekitar 10.000 pasukan. Itu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qala haula wa innama kanat salatal fathi. Mereka berkata orang-orang ini wa innama kanat salatal fathi, dan hanyalah ada salat Nabi alaihi salatu wasallam 8 rakaat sesudah Mekah dibebaskan, itu adalah salat fathi. Apa yang dimaksudkan salat fathi? Ketika mungkin kaum muslimin telah membebaskan suatu daerah dari kekuasaan orang kafir, akhirnya daerah itu menjadi di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka disunnahkan melaksanakan salat al-fathi. Dilaksanakan salat al-fathi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala membebaskan Makkah dari kekuasaan orang-orang kafir. Qalu, mereka berkata, fayustahabu li amiril jaisi idza fataha baladan ayusalliya fihi awwala ma yadkhulu 8 rakaatin.
Mereka berkata, maka disunnahkan buat pemimpin pasukan apabila membebaskan satu negeri dari kekuasaan orang kafir untuk mengerjakan sholat di awal yang dia masuk di negeri tersebut 8 rakaat. Wa kadza fa'ala Sa'd bin Abi Waqqas yaumal fathil madain. Dan begitulah Sa'd ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu melaksanakan pada hari daerah-daerah dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir. Ini Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma qala ba'du, kemudian sebagian mereka mengatakan yusalliha kullaha bitaslimatin wahidatin. Ini ada sebagian mereka mengatakan mengerjakan salat Fatih 8 rakaat semuanya dengan satu salam. Akan tapi yang ini adalah pendapat yang marjuh. Dikatakan pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat wa sahih annau yusallimu min kulli rak'ataini, dan yang benar sesungguhnya ia salam dari setiap 2 rakaat. Jadi kalau toh mungkin suatu saat nanti ada peperangan, lalu mungkin sebagian di antara kita diangkat menjadi pimpinan pasukan, kemudian membebaskan negeri dari kekuasaan orang kafir, maka disyariatkannya sebagai pemimpin pasukan mengerjakan sholat 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kama warada fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yaumal fathi. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Sunan Abi Dawud, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau salam pada hari pembebasan Mekah dari kekuasaan orang kafir mungkuli rakaatain, dari setiap 2 rakaat. Dari setiap 2 rakaat Nabi alaihi salatu wasallam salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini isi yang terdapat di dalam surah An-Nasr yang dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam itu mengerjakan sholat. Yang di dalam sholat kita tahu ada tasbih, ada istighfar, dan juga ada tahmid. Ini di dalam sholat. Wa amma ma fassara bihi Ibnu Abbas wa Umar radhiyallahu taala anhuma, adapun yang Ibnu Abbas dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma menafsirkan min anna hadhi surah, dari sesungguhnya surah ini nu'ya fiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruhu al-karimah, kabar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar di dalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar akan dicabutnya roh Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Apakah penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menyelisih? Tidak. Wa'lam annaka idza fatahta Makkah wa hiya qaryatuka allati
akhrajatka wa dakhala nasu fi dinillahi afwaja. Perhatikan di sini. Ketahuilah sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila maka itu telah dibebaskan dan maka itu adalah negerimu yang kamu diusir oleh penduduknya. Kamu telah diusir oleh penduduknya. Dan manusia masuk di dalam agama Allah berbondong-bondong, faqad faragha sungguh luna bika, maka sungguh telah selesai kami menyibukkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menilai bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tugasnya sudah paripurna di dunia. Jadi kesibukan-kesibukan yang Allah Ta'ala bebankan kepada Nabi alaihi salatu wasalam di dunia telah selesai. Fatuhai lil kutum alaina wal wufud ilaina. Lalu kau persiapkan datang menghadap kami, bertamu kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, fal akhiratu khairul laka minad dunya. Akhirat lebih baik buat kamu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Rabbmu akan memberikan kepadamu lalu kamu ridho. Memang benar bahwa idza jaa nasrullahi wal fath ilal akhir itu adalah kabar dekatnya kematian Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tugas Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah paripurna. Nabi alaihi salatu wasallam persiapan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat itu lebih baik buat Nabi alaihi salatu wasallam daripada dunia. Dan Allah akan memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam pemberian yang berlipat-lipat dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan. Fatardo. Nabi alaihi salatu wasallam itu. Walihada qala fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Inilah salah satu di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tugas-tugas telah terselesaikan dan kemenangan Allah taala telah berikan, maka malah justru yang disyariatkan itu adalah bertasbih, memuji Allah, beristighfar. Karena bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu tetap Allah taala berikan. Qala An-Nasa'i akhbarana Amr bin Mansur hadatsana Muhammad bin Mahbub hadatsana Abu Awana an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibnu Abbas qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Kata Abdullah bin Abbas ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath hingga akhir surah, qala nu'iyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsuhu khina unzilat. Dikhabarkan kematian diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika surah itu diturunkan.
Apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha fi asyaddi ma kana ijtihadan fi amril akhirah. Mulailah Nabi alaihi salatu wasallam mempersangat bersungguh-sungguh di dalam perkara akhirat. Karena sebagaimana disebutkan fal akhiratu khairul laka minad dunya. Akhirat itu lebih baik buat kamu daripada dunia. Ada sisa waktu yang tidak banyak, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersangat kesungguhannya di dalam perkara akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesudah itu, ja'al fathu wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul yaman. Telah datang kemenangan, telah datang pertolongan Allah, telah datang ahlul yaman. Ini ungkapan-ungkapan bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah paripurna. Ja'al fathu wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul yaman. Faqala rajulun, lalu berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wa ma ahlul yaman? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ahlul yaman? Qal qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun qulubuhum al-imanu yaman, al-imanu yaman, wal hikmah yamaniyah, wal fiqhu yaman. Ketika lelaki itu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ahlul yaman? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kelebihan yang Allah taala berikan kepada ahlul yaman, kaum yang lembut hati mereka dan lagi lunak hati mereka. Hati mereka itu lembut lagi lunak. Iman itu yaman, dan hikmah itu yamaniyah, dan pemahaman itu yaman. Berkata Al-Bukhari, hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur an Abi Duha an Masruqin an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ini apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sesudah turun idza jaa nasrullahi wal fath ilal akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk mengatakan di dalam rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini termasuk salah satu di antara bacaan rukuk dan sujud di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi alaihi salatu wasallam menyambut dengan memperbanyak mengucapkan subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalu al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam menafsirkan Al-Qur'an, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi alaihi salatu wasallam mempraktekkan di dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Dari sini maka kita mengetahui secara ringkas bahwa sesudah diturunkannya idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi alaihi salatu wasalam sudah mendekati ajalnya. Kemudian yang kedua,
Nabi alaihi salatu wassalam sesudah mendapatkan kemenangan melaksanakan sholat 8 rakaat ketika membebaskan Mekah dari kuasaan orang kafir. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sesudah mendapatkan kabar tanda dekatnya kematian beliau, lebih sangat mempersungguh di dalam melaksanakan perkara akhirat. Kemudian yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam kabarkan tentang kelebihan orang Yaman. Di antaranya adalah hatinya lembut, keimanan Yaman, hikmah Yaman, fikih itu Yaman. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berbanyak membaca di dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Dan juga sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika mendapatkan kemenangan maka mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, menyambut kemenangan dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Fal'iyadzubillah, sesungguhnya menyambut kemenangan dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan itu bagian dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan akan terancam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian malam ini. Apa mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan. Tidak ada. Kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita kaji. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.